Salam untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Selayun Channel. Channel di mana tempat kita berbagi informasi seputar pendidikan dan berbagai kejadian yang relevan untuk kita ketahui saat ini dan yang akan datang. Sebelum kita lanjut ke video, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabat Selayun, pada kesempatan ini saya menyapa Bapak, Ibu, Kakak, Tante, Om, dan para honorer. Saya ucapkan selamat bagi peserta yang ikut tes P3K yang telah berhasil lulus tahap 1 2024. Di mana pada tahun 2025 ini SK akan segera diproses oleh pemerintah, akan diterbitkan serta diserahkan kepada peserta yang telah berhasil lolos P3K maupun PNS tahap 1 2024. Menpan RB telah mengesahkan jadwal pemberian dan regulasi pencairan gaji P3K tahap 1 2025 dan resmi dirilis. Kabar baik untuk para calon aparatur sipil negara atau ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1 2024. Pada Kepegawaian Negara BKN resmi mengeluarkan surat edaran tentang usulan penetapan nomor induk pegawai. Nah, di dalam surat ini ada keharusan bagi para peserta untuk mengikuti aturan. Surat tertanggal 14 Januari 2025 ini tidak hanya memberikan panduan administratif, tetapi juga mengingatkan pelamar untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting, apa saja langkah yang harus dilakukan. Yuk simak informasi lengkapnya di sini. Nah, informasi ini akan selalu dipantau teman-teman peserta yang sudah dinyatakan lolos. Pantau terus, cek terus, jangan sampai ketinggalan. Karena ketinggalan informasi bisa jadi Bapak Ibu akan tertinggal. Apa yang harus disiapkan sebelum penyerahan SK? Ada 6 berkas dan 5 poin syarat. Yang pertama, foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah, ijazah dan transkrip nilai, daftar riwayat hidup, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku, surat bebas narkoba dari institusi yang berwenang, surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, kemudian surat pernyataan yang meliputi. Ada beberapa surat pernyataan yang meliputi. Jadi selain 5 berkas atau 6 berkas itu ada surat pernyataan yang harus dijalankan atau harus dijalankan. 1. Tidak pernah dihukum lebih dari 2 tahun, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, pekerjaan sebelumnya tidak termasuk PNS atau CPNS atau anggota TNI Polri, tidak aktif sebagai pengurus partai tertentu, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini surat pernyataan teman-teman. Di dalam SK Menpan RB melalui BKN juga menetapkan jadwal untuk pengunggahan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIAN. Nah, tadi yang akan diunggah itu adalah formulir dan persyaratan-persyaratan yang sebelumnya digunakan. Untuk jadwal pengunggahan ASN itu yang dinyatakan lolos 23 Januari sampai 21 Februari 25, P3K di tahap 1. Kemudian, setelah semua dokumen lengkap dan diverifikasi nomor induk pegawai, akan ditetapkan sesuai dengan yang terdapat dalam SK. Pengangkatan sebagai ASN resmi berlaku mulai tanggal 1 bulan setelah usulan penetapan NIP atau nomor induk pegawai diterima. Maka dengan demikian SK diterima paling cepat Maret 2025. Nah, regulasi mengenai pencairan gaji P3K tahap 1 juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 11 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur tentang gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah,
khusus yang ASN atau P3K yang sudah dinyatakan lolos di tahap 1, itu kemungkinan sudah mendapatkan THR di tahun ini karena pengangkatannya di Februari atau di Maret. Begitu teman-teman. Nah, bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi, penting untuk selalu memantau informasi dari instansi masing-masing. Setiap instansi dapat memiliki prosedur teknis yang berbeda dalam proses pemberkasan. Semoga seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, sehingga penertiban SK dan pencairan gaji P3 tahap 1 dapat dilakukan secara jadwal yang telah ditentukan. Sekali lagi, selamat bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Nah, ini yang harus dipantau. Jadi setelah di-download berkas-berkasnya, itu tidak boleh tidak dipantau, harus dipantau karena pentingnya informasi. Nah, di sini sudah disebutkan setiap instansi dapat memiliki prosedur teknis yang berbeda dalam proses pemberkasan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Salam Selayun.